Seperti dulu. Oke. Langkah pertama untuk memulai investasi, itu yang pertama jelas membuka rekening. Nah, Mas Anan rekeningnya udah jadi, Mas? Alhamdulillah udah. Mbak Rika, saya panggil Mbak, Udah, nggih? sudah Mas jadi. Fasul? Sudah. Udah, alhamdulillah. Nah, ada nanya gini kemarin tuh, Mas, kok saya bukanya di Cilacap ya, Mas? Apa nggak apa-apa, Mas? Saya tuh orang Jakarta ya. Di Jakarta tuh banyak kantor, kenapa saya harus ke Cilacap gitu kan? Tak jelasin. Satu, sekarang sekuritas tuh nggak milih tempat, semua serba online sekarang. 20% lebih nasabah saya itu tinggal di Hong Kong saat ini. Para PMI, para pekerja migran Indonesia, itu fan-fan aja. Gitu kan. Waktu itu saya 2 kali diundang KJRI ke Hong Kong tahun 2019. Nah, tips memilih sekuritas nanti kalau teman-teman punya saudara, teman, dan seterusnya kalau mau memilih sekuritas, ada beberapa tips. Yang pertama, pastikan nggak ada biaya aplikasi. Nah, nggak ada biaya aplikasi. Karena ada sekuritas yang kalau mau pakai aplikasi online berbayar bulanan ada. Yang nggak besar sih, paling cuma 30.000, 50.000 dan seterusnya seperti itulah. Terus juga nggak ada minimal transaksi. Nah, karena ada sekuritas itu yang ada transaksi minimal 30 juta sebulan misalkan. Kalau kurang dari itu bayar biaya aplikasi ada. Nah, yang ketiga ini yang paling penting teman-teman. Punya kontak personal marketing untuk kepala cabangnya. Oh, ini penting ini. Kenapa? Karena kalau teman-teman nanti buka via web sekuritas apapun, gitu kan. Nanti teman-teman akan terhubung sama pusat. Ya pusatnya kantor pusat sekuritas itu misalnya. Biasanya kalau itu terjadi teman-teman, kalau ada komplain, itu yang nalangin, yang menghandle pertama adalah call center. Nah, call center itu biasanya nggak bersifat personal. Gitu kan, teman-teman pasti paham lah call center segala macam gitu kan, pasti nggak memuaskan, seringnya nggak memuaskan gitu kan. Nah, itulah pentingnya kenapa kita punya kontak personal marketing atau kepala cabangnya. Nah, ini teman-teman sudah tahu nomor saya gitu kan, ada di grup yang sama dan seterusnya lah, itu nanti bisa dijadikan kontak, dibagi ke siapa-siapa boleh gitu kan. Nah, kalau itu Mbak Intan juga bisa nanti kontak Mbak Intan. Mbak Intan ada di sini, Mas Rizal juga ada di sini. Nanti kalau teman-teman trading, teman-teman nanti akan banyak berhubungan dengan Mas Rizal. Mas Rizal itu salah satu analis andalan kami, gitu kan. Namanya kalau di webinar ini namanya Profita Kita, itu Mas Rizal namanya. Nah, langkah selanjutnya ini teman-teman. Pertanyaannya biasanya Mbak Rika nanya ini, saham apa Mas ini Mas? Aku kurang ngerti saham apa ini. Kabeh saham itu total sekarang itu ada 744 perusahaan saat ini. Sing ndi yang mau dipilih gitu kan? Bingung, orang ngerti. Yang kedua jumlah saham. Beli sahamnya berapa? Berapa perusahaan yang saya beli? Tuh. Yang ketiga, kapan belinya, Mas? Wah, ini. Apakah sekarang? Beli sekarang nanti kalau harganya turun gimana, Mas? Wah, sekarang kan lagi gonjang-ganjing, Mas, pemilu, Mas. Wah, sekarang udah Covid belum selesai, Mas. PPKM belum rampung-rampung ini gitu kan. Apakah belinya sekarang? Nanti akan kita bahas. Cara belinya bagaimana nanti kita bahas. Yuk, satu persatu. Siap ya? Siapkan pulpen. Kalau mau boleh tips memilih saham. Yo, ini udah masuk materi nih. Yang pertama, pastikan perusahaan memiliki fundamental yang baik. Fundamental kiopo. Fundamental itu pondasi. Pastikan pondasinya perusahaan itu baik. Nah, fundamental yang baik itu bisa diartikan perusahaan tersebut kuat dan sehat. Apa Mas Anan? Kuat dan sehat. Kuat dan Iya, jadi kuat dan sehat, fundamental yang baik. Nah, kuat itu apa? Sehat itu piye kan nggak tahu loh, sabar. Pelan-pelan aja. Wes, ini nanti sudah ada ini. Ini sebenarnya ada videonya, cuman malam ini akan saya sampaikan ulang. Saya mau ganti slide nih, mau ganti PowerPoint sebentar. Nah, yes. Nah, kelihatan PowerPoint saya? Ya. Kelihatan. Jadi tugas kita saat ini itu adalah ini teman-teman. Mencari perusahaan yang harga sekarangnya turun, nah, tapi selepas resesi ini akan berkibar. Nah, saya punya 3 syarat atau 3 indikator menurut saya, indikator sederhana.
Untuk pemula, untuk siapa saja bisa menilai ini. Tapi ini masuk akal, make sense. Yaitu perusahaan yang harga sahamnya berpotensi berkibar selepas resesi ini, gitu kan? Ada 3 syarat. 3 at kalau saya bilang. 3 at. Yang pertama adalah kuat. Yang kedua adalah sehat. Yang ketiga istirahat. Yes. Oke. Bentar, ada WR. Oke. Kuat, sehat, istirahat. Ingat ya Mbak Rika ya, 3 at Mbak Rika. Kuat, sehat, istirahat. Oke. Maksudnya kuat itu apa? Nah, yang disebut kuat, perusahaan ini terbukti mampu melewati krisis 98-2008. Ini kuat. Dan tetap jadi market leader. Dan tetap jadi ini apa namanya penguasa di bidangnya. Ini kuat. Banyak perusahaan. Jadi perusahaan ini harus berdiri sejak sebelum 98. Itu syaratnya. Oh. Karena terbukti 98 pernah ada Krismon. Teman-teman kan. Wah, kita nggak cuman ekonomi, politik luar biasa dulu. Demo kemana-mana Pak Harto turun dan seterusnya. Kalau mampu melewati krisis itu, berarti sehat. Berarti kuat, maaf. 2008 juga ada krisis lagi. Banyak orang kena PHK waktu itu, kalau teman-teman masih ingat. Itu kan gara-gara krisis di Amerika berimbas ke Indonesia. Kalau mereka mampu melewati ini dan masih jadi market leader, itu berarti kuat. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau kamu bisa, berarti kan bisa. Jadi ini teman-teman. Berdiri sebelum 2008 atau sebelum 98 malah. Berdiri loh ya, bukan IPO. Nah, itu yang kuat. Ada pertanyaan tentang kuat, Mbak Rika? Yang lain, monggo, mau pertanyaan silakan. Waktu itu udah ada ya, Mas ya? Udah ada. Udah ada ya. Unilever tuh saya yakin jenengan belum lahir udah ada ini Unilever itu. Betul nggak? Iya. Betul nggak? Iya, iya. BRI itu jenengan belum lahir udah berdiri itu BRI. Betul nggak? Iya, iya. Banyak. Iya. Astra. Jenengan belum lahir dia udah bikin Honda Astrea 70 itu. Itu loh. Bisa dipahami. Jadi banyak. Iya. Banyak. Jenengan nun sewu Mbak Rika, maaf Mbak Rika, maaf sekali lagi maaf. Iya. Jenengan tiap bulan mens. Iya dong. Pakai pembalut apa? Apa ya? Cem. Nah, jam. Nah, cocok. Nanti kita akan bahas jam. Jam itu kapan berdirinya? Nggak tahu, Mas. Tahun 97. Oh. Tahun 97. Dari dulu sampai sekarang, banyak wanita kalau disurvei pakainya jam. Gitu ya. Gitu loh. Malah Bisa saya dipahami? nggak tahu. Oh, makanya harus tahu belajar sekarang. Gitu ya. Lanjut. Iya. Nah, sehat sekarang. Kuat, sehat. Mas Anan ada pertanyaan, Mas Anan? Belum, Mas. Belum. Belum. Mbak Elsa Masita ada pertanyaan? Mas Mufasul Hasan, Mas Mufasul ada pertanyaan? Ya, kalau berdirinya setelah 2008, apa bisa dikatakan kuat? Sejak 2098, udah 2008 ada krisis nggak? Ada krisis nggak? Nggak ada krisis kan di Indonesia kan? Iya. Berarti belum kuat, belum teruji. Kecuali kita ngomong ini nanti tahun 2023 misalkan. Perusahaan yang mampu melewati krisis 2021, 2020, corona, masih survive, sehat. Berarti bisa dipakai, Mas. Laporan keuangannya bagus selama periode corona, berarti bagus, Mas. Kuat, Mas. Gitu, Mas. Kita kan sekarang ngomongnya lagi di dalam krisis nih. Ceritanya nih. Ini kan belum selesai krisisnya. Betul nggak? Iya. Jadi pahami, Mas Mufasul? Bisa. Paham nggih? Pak Ora mikir aneh-aneh lah. Wong saya itu basicnya perawat kok. Baru tadi bikin status saya uji kompetensi dinyatakan lulus ya, seneng saya. Jadi perawat. Lanjut. Sekarang sehat. Sehat itu berarti perusahaannya profit. Profit atau making money. Gitu kan? Jadi saat resesi pun profit. Saat 98 masih profit. 2008 profit. 2001 profit.
berarti itu sehat. Cuman kan kita belum ngomong ini, belum bisa ngomong 2001. Wong sedang kita jalani. Betul nggak? Iya. Kecuali kalau nanti resesi ini selesai 2023, kita bisa ngomong. Perusahaan yang berdiri sejak sebelum 2020 itu dikatakan sehat. Kita bisa ngomong. Gitu. Bisa dipahami nggak ya? Iya. Nah, Ya, gitu. masih profit. Artinya making money dia, dapat duit, laba. Yang kedua, laba per lembar sahamnya stabil atau naik. Kita kalau mau beli saham, kan berharap tuh labanya itu stabil, betul nggak? Iya. Nah, itu nanti nomor 2. Jangan tanya caranya gimana, sabar, nanti sampai ke situ. Siapkan kopi saja, asal jangan ngantuk. Oke? Yang ketiga Oke. adalah rutin bagi dividen. Nah, jelas? Rutin bagi dividen. Kita investor itu perlu dividen. Untuk apa? Untuk imbal hasil. Kalau dividen itu kalau koperasi SHU lah. SHU. Gitu kan? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jelas sampai sini ya? Kuat, sehat, istirahat. Nah, istirahat. Nah, istirahat. Istirahat. Artinya istirahat, harga sahamnya turun. Ingat, dunia itu berpasang-pasangan. Ada naik, ada turun, ada lagi perempuan hitam gelap dan seterusnya. Sama. Perusahaannya kuat, sehat, harga sahamnya turun, pasti berarti akan naik. Betul? Halo? Yang penting Halo. kuat sehat dulu. Hmm. Kuat sehat istirahat. Makanya banyak orang itu stres. Beli saham, dibeli harganya turun, nggak naik-naik. Dan tujuannya untuk apa? Nah ini. Jadi kalau ada perusahaan yang kuat, perusahaan yang sehat, kok harga sahamnya turun, kita malah seneng. Inilah waktunya kita mulai beli. Belanja. Anja. Masuk akal? Iya, iya. Lanjut. Sekarang pertanyaan cara nih piye gitu kan? Cara nih piye kan? Nah, Caranya itu loh. teman-teman, ini biar cepat. Teman-teman silakan masuk Play Store. Ayo bawa HP masing-masing masuk Play Store. Masuk Play Store. Dari Play Store teman-teman buka yang namanya RTI Bisnis. RTI Bisnis. RTI Business. Iya. Nah, bisnis. Nah, yang kayak gini. Oh, ya. Ya, mana? Bentar. Yang kayak gini teman-teman. Nah, yang kayak gini nih. Sudah? Silakan diinstal. Saya kasih waktu 5 menit. Nanti itu akan diminta daftarin emailnya. Silakan daftarin. Itu gratis kok, nggak bayar. Oke? Saya kasih waktu 6 menit lah. Yuk, silakan diinstal. Kalau sudah, sampaikan sudah atau chat di grup bilang sudah. Mas Dion, ada pertanyaan dari Mas Dion. Pak, kalau perusahaan kuat dan sehat, mengapa harga sahamnya istirahat? Karena dunia itu penuh dengan pasangan, Mas. Kalau dia jalan terus, nanti capek. Dia butuh istirahat. Itu logika sederhananya, Mas. Tapi kalau kita mau ngomong ininya, ngomong teorinya, itu nanti kita akan ngomongin kerjaan dari dominan owner. Nah, situ panjang ceritanya, Mas. Tapi sederhananya seperti itu. Oke? Silakan kalau ada pertanyaan, sampaikan. Halo, monggo. Ini udah Pertanyaan? langsung register ya? Oke. Iya. Halo, ada pertanyaan? Email is Belum, already register, Pak. Kenapa ya? Kenapa?
Kenapa? Berarti udah Di pernah ya? register RTI. Nah, sudah Email pernah is berarti. already register. Nah, cari alamat email lain. Email lain. Berarti udah pernah itu, Bu. Oh, berarti aku udah pernah punya ya. Berarti forgot password aja kali ya, Pak? Nggak pakai password sih berarti. Berarti langsung itu aja. Langsung diinstal aja. Forgot password aja kalau gitu. Monggo silakan. Teman-teman yang lain bagaimana ini? Ini ada berapa orang ini? Total ada berapa orang nih? Saya nggak berapa orang nih semua ini. Ada 40 orang. Ayo, yang lain mana ini suaranya? Member reason. Ayo. Betul, Mas John. Bisa dikatakan out ekonomi, Mas. Kalau sekarang kan bank digital, startup, gitu-gitu kan, Mas John. Oke, nggak apa-apa, Mas Akbar. Santai saja. Nggak harus. Saya itu. Alhamdulillah udah, Mas. Udah ya, tunggu yang lain, sabar. Siap. Tunggu yang lain. Kita kasih waktu ya sampai video ini selesai ya. Oke. Kejar prestasi, menggapai mimpi bukanlah ilusi. Kalau kamu yakin kamu pasti mampu, jangan takut langkahkan kakimu. Hadapi segala rintangan, buktikanlah Apa nih? doa dan sadis. Panggil Om siapa? Kesuksesan ada di genggaman. Berusaha pakai bandul. Pakai Jangan bandul. pernah ragu Bandul. lagi. Ya. Katakan profit tanpa Halo, Om. batas. Aku raih keuntungan teratas. Aku profit tanpa batas. Aku jadi trader yang sukses bersamamu profit. Hadapi segala rintangan, buktikanlah punya doa dan sadis. Kesuksesan ada di genggamanmu. Jangan pernah ragu lagi dan katakan profit tanpa batas. Aku raih keuntungan teratas. Aku profit tanpa Belum. batas. Aku jadi trader yang sukses bersamamu profit. Aku profit
Coba yang sudah tulis di chat biar saya bisa melihat berapa banyak. Kalau sudah banyak yang sudah bisa berarti kita lanjutkan lagi. Raihlah sukses, kejar prestasi, menggapai mimpi bukanlah ilusi. Kalau kamu yakin kamu pasti mampu, jangan takut langkahkan kakimu. Oke, baru 7 orang yang bilang sudah. Hadapi Banyak deh. segala rintangan, buktikanlah punya doa dan sadis. Kesuksesan Oke, sudah. genggamanmu, jangan pernah ragu lagi dan katakan profit tanpa batas. Aku raih keuntungan teratas. Aku profit tanpa batas. Aku jadi trader yang sukses, bersamamu profit. Hadapi segala rintangan, buktikanlah punya doa dan sadis. Kesuksesan ada di genggamanmu, jangan pernah ragu lagi dan katakan profit tanpa batas. Aku raih keuntungan teratas. Aku profit tanpa batas. Aku jadi trader yang sukses, bersamamu profit. Aku profit tanpa batas. Aku raih keuntungan teratas. Aku profit tanpa batas. Aku jadi trader yang sukses, bersamamu profit. Ada lagi yang belum? Atau ada yang belum mungkin? Banyak yang belum enggak ini? Ada yang belum? Oke, ini yang nulis sudah berarti cuman dia 24 orang kalau nggak salah. Mungkin, saya nggak ngitung. Oke, yuk. Saya harap ini nanti bisa interaktif kita ya teman-teman ya. Lanjut ya. Interaktif. Yuk, cara nih B. Yang pertama, cara ngeliat sehat. Cara ngeliat kuat. Nah, ini aplikasi RTI, silakan dibuka. Nah, nanti di atasnya itu ada menu. Ini menunya bisa digeser kanan kiri. Nah, ini Mbak Rika baru pertama kali buka ini Mbak Rika ya. Dulu tuh kayaknya pernah, makanya saya udah pernah register ya, tapi aduh lupa banget deh kapan. Nah, ini bisa menunya di atas itu bisa digeser kanan kiri. Nah, kan. Kita klik kalau ini yang gambar kotak ini apa gambar loop ini untuk mencari kode saham. Teman-teman bisa masukkan 4 kode huruf nanti. 4 huruf. Lanjut. Contoh ini saya buka HMSP. Nah, ini menunya di atas. Ini HMSP itu adalah kode sahamnya, kemudian yang kuning itu menunya. Nah, oke. Ini contoh. Oke, lanjut. Oke, mau difoto silakan. Menunya ini. Oh, ada overview, analitik, financial, news, CA news, kan profiles, case study dan seterusnya. Nah,
Oke, sudah. Ini menu-menunya. Nah, kuat. Yuk, kalau ngecek kuat itu kita lihat dari masuk menu profile. Nah, ini menu profile. Silakan dicoba. Coba Mbak Rika, nanti kotak di sini bulat sini Mbak Rika, cari Ucit Mbak Rika. Ucit itu Unicam. Oh. Nah, itu non sewu pembalut yang selama ini jangan pakai. Nah, ini Unicam. Ucit. UCID. Oh. Ada enggak? Ada. Listingnya kapan tuh Mbak? 2018, 19 atau Lihatnya di 18? mana sih, Pak? Ini profile menu ini Mbak, ini yang ini, Oh, menu yang company. ini. Nah, menu yang ini yang kuning ini digeser-geser Mbak. Mm-mm. Itu digeser kanan. Ada profile. Nah, itu berarti carinya yang overview ya? Oh, profile. Oh, Masuk menu profile nih. Oh, oke. Mas Anan mau saham apa misalkan? Astra atau Listingnya 20 Desember 2019. 2019. Oke, itu listing, bukan berdiri. Hmm. Ingat itu listing bukan berdiri. Mm-mm. Nah, jadi contohnya MSP, listingnya itu 90 pusat bangkotan. Kalau kepingin ngeliat tanggal IPO itu beda dengan tanggal berdiri ya. Mm-mm. Nah, kalau kepingin tahu tanggal berdiri itu teman-teman bisa masuk ke webnya perusahaan langsung. Yang paling gampang takon Google. Nah, itu paling gampang ini. Kapan berdirinya Ucit? Nah, itu gampang banget, guys. Gampang loh, gampang. Coba Mbak Rika, Google Mbak Rika, kapan berdirinya Ucit Mbak Rika? Unicam. Tahun 97. Ya. Oh, saya tahu, saya punya di situ. Ayo Google. Oh. 10 Februari 1961. Itu di Jepangnya. Oh. Jepangnya, di Indonesianya kan tahun 97 kalau nggak salah. Oke, intinya gitu. Iya, berarti ya. Intinya kita bisa menilai saham itu kuat dari situ, dari kapan berdirinya. Dan sampai sekarang Mbak Rika masih pakai Ucit gitu kan. Iya sih. Nah, itu aja simpel, nggak usah aneh-aneh. Gitu kan? Astra, motorku Honda kok. Mobilku Honda kok. Ini malah Astra gitu misalkan. AHM ya, berarti. ASI Astra. Nah, ASII. ASII. Nah, kan akhirnya mulai asik nih, mulai tahu nih apa yang dilihat nih, gitu kan. Sudah, oke? Paham pertanyaan kuat, gampang, mudah Google. Tuh, sing simpel-simpel wae itu nek. Nek awal-awal itu. Oke, lanjut ya. Sekarang ngomongin sehat. Nah, ini. Ayo, sehat. Mas Anan ngecek saham apa, Mas Anan? PTRO. Apa? PTRO. PTRO berdirinya kapan, Mas? Orang apa rasa guyu? Kita analisa. Mbak Rika Ucit tadi. Iya. Apalagi tadi ya? Mbak Elsa Masita sama apa yang lagi dicek? MNC. MNCN, Pak. Dicek mulai tahun berapa? Nah, berdirinya. Mas Wahid Asuyuti ngecek saham apa? Oh, di mute sih. Mas Mukhlasul A78 ngecek saham apa jenengan? BNII. BNII berdirinya kapan? Ya. Tahun Ini 46. Benar. BNI 46. Ya, 46. Ya, BNI 46. BNI 46. Betul. Oke, lanjut ya. Paham ya? Kuat paham Ya. ya? Berarti tadi Astra itu kuat, BNI kuat. MNC tahun berapa Mbak Elsa? 97, Pak. 97 berarti kuat. Nah gitu kan? Oh, iya. MNC sampai sekarang masih ada itu. MNC TV dan seterusnya. Oke, sekarang ngomongin sehat apa enggak perusahaannya. Nah, caranya gimana? Ayo, balik lagi. Masuk ke menu RTI lagi, masuk ke finansial. Ayo. Klik Mbak Rika. Ini menunya ini diklik ke kiri kanan finansial Mbak Rika. Oke. Mbak Rika pokoknya Ucit, Mbak Elsa tadi MNC, sebelah lagi tadi BNI, satu lagi PTRO. Caranya gini. Finansial ya. Sudah? Iya. Sudah. Kemudian masuk ke menu. Nah, ini untuk laporan keuangan ini klik di sini nih, ini segitiga kecil ke bawah ini diklik. Nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, pilih menu income statement. Nah, ini laporan keuangan. Perusahaan ini masih making money apa tidak dari sini. Oh, oke. Nah,
mulai bisa Income membaca RTI bisnis pelan-pelan. Oh iya. Nah, munculnya seperti ini. Nah, ini. Income, iya. Nah, ini. Ini yang warna biru. Naik apa tidak ini? Coba punya Mbak Rika naik apa tidak, Ucit? Dia itu naiknya di Desember, tapi dia turun di Maret. Itu Terus lihat ke naik bawahnya lagi di per tahun. Juni. Kalau mau lihat per tahun itu Mbak, bawahnya per tahun Mbak, yang annual Mbak. Oh, annual ya. Nah, itu naik apa turun? Nah, Kalau gitu. 2021 turun sih, Pak. Ya, oke, Ucit. 2020 dia naik. Naik, oke. Dari Ingat, bandingin di 2019 dia turun dikit di 2020. oke. Ingat teman-teman, tidak ada satu, perhatikan tangan saya ya, tangan saya. Tidak ada satu perusahaan pun yang seperti ini. Nggak ada. Pasti seperti ini. Betul nggak? Betul. Ada yang jualan di sini, ada pedagang di sini. Apakah tokonya selalu seperti ini tokonya? Tidak. Gitu kan? Nah, ini. Ini punya Mbak Ucit, ini naik 2021, tapi Juni masih ada, Mbak. Kemungkinan itu nanti sampai Desember bisa naik itu, Mbak. Oh, Kan masih Juni sekarang. iya. Nah, gitu. Sekarang Desember MNC. berarti kuartal 4 ya? Nah, MNC stabil. Nah, ini Mbak. Mbak siapa? Mbak tadi siapa yang MNC tadi? Nah, ini bisa kata stabil. Pak Elsa tadi kalau nggak salah, sebentar. Ya, Pak. Nah, ini sudah bagus nih, ini MNC. Tadi adanya PTRO, tadi siapa yang PTRO. Anan. Nah, ini. Nah, dia sempat minus, Mas. Sempat ke Iya. bawah tahun 2016. 2016 ya, Pak. Nah, sempat di bawah. Nah, gitu kan. Nah, paham sampai sini? Jadi kita cari yang stabil. Stabil. Oke, coba sekarang dilihat sama-sama, yuk. Bareng-bareng ngelihat saham apa misalkan Bumi atau Bumi. BUMI. BUMI ya. Nah, kayak gini. Oh, ada yang ke bawah, yuk jangan dipakai ini. Bumi Resort. Oh iya. Atau Sril. Wah, Sril. 2020 ya. Sril itu Sritek. Nah, Sril, coba Sril. Nah, Sril. Jadi stabil. SRII ya? SRIL. SRIL. Atau HMSP, coba HMSP. Atau Unilever ya. Unilever tuh biangnya ini. Belum ada yang ngecek Unilever nih. Coba cek Unilever, teman-teman. BNI. Nah, gitu-gitulah. BNI. Mantap tuh. BNI. Apalagi Unilever UNVR. Nah, nanti teman-teman gini aja. Sambil nongkrong santai buka gini biar tahu yang penting. Oke, udah ada pertanyaan Mbak Rika, Mbak Elsa? Jadi kalau dikatakan net profit itu jangan cari yang seperti ini ya. Kalau nggak gini nggak ideal, ya nggak ada. Jadi, Pak, Sido, Pak. Sido muncul. Nah, Sido muncul tuh saya punya teman di rumah sakit yang, nah ini. Sekelasnya Sido aja naik turun nih, lihat nih. Iya kan? Sudah muncul. Nah, itu. Bisa dipahami ya? Pak. Halo. Halo, Pak. Ya, monggo. Kalau net income-nya ke bawah itu birunya berarti minus ya, Pak ya? Minus. Wah, jangan dideketin wes kalau kayak gitu. Fix, jangan dibeli. Nah, fix jangan Kita dijadikan lihatnya investasi. annual ya, Pak ya? Ingat, ini kita ngomong investasi loh ya, bukan ngomong Iya. trading loh ya. Kamu investasi loh ya, bukan trading loh ya. Oke, lanjut. Halo. Ya. Lanjut Mbak Rika, Iya. Mbak Iya. Elsa. Pak, maaf Pak, kalau yang biru kan itu kan kalau kita lihat UNVR ya, Unilever, itu ada yang biru-birunya itu karena dia menurun gitu ya Pak ya? Unilever. Berdampingan dengan pink, biru, pink, biru gitu. Ya apa kalau ya? yang biru itu, yang pink itu yang revenue. Nah, ini ada di sini. Ya kita yang biru aja. Oh, yang biru lihatnya ya. Sebenarnya yang Net biru aja. income. Tuh dari 2008 dia naik, 2009 turun. 2008, 2010 naik lagi dia. Dia naik lagi dikit lah kalau nggak salah itulah. Ya, mohon maaf kalau matanya kurang sip. Ini kan.
UNVR jelas akan terdampak sama krisis 2021 ini. Karena orang jarang jajan jadinya gitu kan. PPKM di rumah aja gitu kan. Lanjut. Iya sih. Tapi kan masih tetap mandi sama sampoan ya Pak. Oh iya itu makanya itu. Tapi maaf. Maaf saya nggak pernah sampoan. Maaf saya nggak pernah sampoan. Saya nggak pernah jadi konsumennya samponya Unilever. Saya soalnya sampoan pun pakai sabun mandi gitu kan. Yang penting nggak ada rambutnya gimana coba. Lanjut ya. Lanjut. Oke, kita ngobrol santai aja. Yuk sehat. Nah sehat. Sehat yang kedua itu cirinya adalah laba per sahamnya stabil atau naik. Ini kalau bahasa kerennya, masuk LPG Bisnis, kita masuk ke menu earning per share EPS. Ayo masuk ke sini. Tadi yang nyari Unilever kita cek EPS-nya, earning-nya. Nah, yang warna pink. Nah, ini yang warna pink. Di situ, oke. Pastikan ini stabil atau naik. Nah, artinya laba per lembar sahamnya naik ini, stabil. Tadi ada MNCN misalkan, silakan. Gimana MNCN? Nah, naik. Nah, ini 2020 turun ya wajar. Nah, terus apalagi tadi Sido muncul. Nah, ini Sido muncul ideal banget nih. Naiknya cakep banget nih, sudah muncul nih. Nah, jelas? Jelas. Halo. Kalau kepengen Oke, lebih jelas. enak lagi, masuk ke menu case statistik. Nah, ini malah pakai angka ini. Nah, menu case statistik. Ini, case statistik. Nah, ini pakai angka, malah enak ngelihatnya. EPS, oh iya. Jelas? Halo? Iya Pak. Jelas Oke, ya? oke. Oke, ada pertanyaan? Mas rampung. Key statistik. Oke. EPS. Mbak Elsa gimana MNC? Mas siapa tadi gimana BBNI? Siapa lagi tadi? Berapa? Mas Anan tadi gimana PTRO? PTRO naik turun, Pak. Turun. Ya, cari yang stabil lah paling enggak. Nah, ya ngomongin itu jangka panjang kan? Kan jangka panjang kalau Iya, investasi itu ngomongin. Iya. Tuh, oke sudah jelas Mbak Erika? Kalau yang UCIT ini justru ada yang minus 32. Apa ya Pak? Oke, cek UCIT. UCIT. Mana Mbak? Punya saya naik terus kok. Q1 Q1 2020 minus 32 apa ya? Oh, kita ngelihatnya all Mbak. All yang bawah itu loh Mbak, yang IPS itu loh Mbak. Yang 4496275 itu Mbak. 4496 75 117. Nah, tuh 2021 baru bulan 2 kuartal aja sudah segitu, Mbak. Kenapa? Karena orang PPKM mungkin nggak hamil-hamil gitu kan, jadi banyak yang ini, banyak yang pakai. Ini ada yang nanya via chat. Kalau financial bagus tapi beli dari event, sabar, habis ini dibahas Mas. Mas Iqbal sabar, belum sampai situ Mas. Oke. Jelas ya? Halo? Jelas. Nah, sehat. Jelas. Jelas, oke. Gampang, simpel aja lah. Yang ketiga, prinsip sehat itu adalah rutin bagi dividen nih Mas Iqbal. Nah, masuk bagi aplikasi RTI, masuk ke menu Corp Action. Bagi dividen. Nah, di sini dividen. Penuh action. Nah, UCIT ini rutin bagi dividen nih, nggak pernah telat. Nah, Sido muncul itu setahun bisa 2 kali. Wow, Sido muncul tuh rutin setiap tahun 2 kali. Wah, keren. Ini perusahaan yang cakep ini. Setiap tahun Sido muncul rutin 2 kali bagi dividen. Pak, maaf dong bagi dividennya ngeliatnya di mana ya Pak? Ini Pak, lihat layar. Corp Action, Group action. dividen. TMAS juga Mas. Apa? TMAS. Nah, Dimas. Ini Dimas ini ada cerita tentang Dimas. Saya masih ingat terus Dimas ini. Salah satu tim saya itu waktu manten anyar malam pertama diingat saham Dimas karena minus 30%. Orangnya ketawa sekarang itu pakai bando itu.
Ya, tapi nggak lama kemudian ketawa lebar, naik sampai 80%. Itu Mas Rizal itu dulu waktu malam pertama kepikirannya saham Dimas. Aduh, Dimasku minus 30% gitu kan. Tapi nggak sampai setahun naik 80%. Nah ini. Dia tahu Dimas, soalnya dia nabung juga di Dimas. Sampai sekarang ngikutin. Sampai sekarang ngikutin, karena itu saham nggak terlupakan ya Mas ya. Oh. Oke, ada pertanyaan Mbak Elsa, Bu Rika, Mas Anan? Dividen itu Pak, misalnya kan UCIT itu price-nya 15.04502. Berarti dia itu sering atau enggak ya bagi dividennya ya? Loh, dividen itu tanggalnya Bu, tahunnya itu loh Bu. Iya, Tahunnya itu Bu. tanggal 6. Kalau dividen price itu harga dividennya Rp15 per lembar. Jadi kalau misalnya bagi dividen itu misalnya per lembarnya dia dapatnya Rp15 gitu ya Pak? Iya, per lembar. Gitu. Dia terakhir itu tanggal 6 Agustus 2021. Yes, baru kemarin. Baru kemarin. Oke. Halo. Dia tiap tahun ya berarti. Tiap tahun, cari yang rutin. Kalau nggak rutin ya jangan. Pak, kalau yang MNC kan dia tahun 2020-nya nggak bagi dividen, itu gimana Pak? Ya berarti nggak masuk Mbak kriteria itu. Ini tahun 2016. Nggak masuk kriteria itu berarti Mbak. Nggak masuk kriteria ya? Tapi ini kan masih 2018 masih rutin Mbak. Oh 2020 nggak ada ya? 2020-nya nggak ada Pak. Kalau bisa cari yang memenuhi juga Mbak. Karena dividen itu juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari direksi atau perusahaan itu. Dia berusaha ngasih imbal hasil kepada pemegang saham. Gitu loh. Itu kalau saya itu penting bagi saya. Kenapa? Itu bukti kalau manajernya itu benar. Manajer perusahaan ngaturnya itu benar. Itu penting. Gitu. Jadi udah sehat, kuat. Nah, ini sehat itu hubungannya sama ini, gitu loh. Tuh, bisa dipahami? Telkom juga sering ya. Dia setiap tahun sih. Setiap tahun. Oke. PGAS berarti nggak masuk ya Mas Bur? Apa? PGAS nggak masuk berarti. Pegas nggak masuk malah. Nggak rutin bagi dividen. BRI rutin, BCA rutin, BNI rutin. Nah, cari yang rutin dong. Berarti Unilever semakin rutin. banyak lembarnya, berarti kita semakin gede ya dapatnya ya Mas ya? Ya itu mah anak TK juga tahu, Bu. Oh, Canda. gitu. Ngomong gitu bercanda kan tersinggung gitu kan. Oke, jelas nggih? Halo. Iya. Selesai. Selesai. Wes. Mungkin. Istirahat. Nah, ini ada yang nanya apa ini? Istirahat. Kalau misalnya secara finansial bagus tapi begini, nah itu tadi nggak masuk Mas Iqbal. Terjawab Mas Iqbal ya. Mas Iqbal terjawab ya. Nah, yang ketiga itu istirahat. Jadi perusahaannya kuat, perusahaannya sehat, tapi harganya turun. Itu malah cakep. Itu malah cakep. Gitu kan. Cara ngeliatnya gimana kalau tahu harga saham turun atau tidak? Masuk ke RTI lagi, masuk ke menu analitik. Silakan. Silakan. Nah, di sini ketahuan. 6 bulan terakhir turun 18%. 5 tahun terakhir turun 36%. Nah, pokoknya sudah turun. Itu kita beli. Yang jelas harus kuat dan sehat dulu. Dan udah istirahat. Mas Dion, ini kita bicara investasi Mas Dion, bukan trading Mas Dion. Jadi kalau investasi tidak mengenal istilah dividend trap. Dividend trap itu untuk trading. Di YouTube-nya Profita itu sudah kita bahas juga tentang dividend trap. Itu Mas Dion. Ingat, ini materinya tentang ngobrol tentang investasi ya, bukan trading ya, bukan saham, bukan bisnis ya. Kalau trading itu beda kasus. Analisanya beda Mas Dion. Bisa dipahami Mas Dion? Nah, ini bukan trading Mas, ini investasi Mas Dion. Jadi judulnya kan ini ngobrol santai investasi gitu kan. Jadi kita ngomongin investasi di sini.
Gitu. Oke, terima kasih Mas John. Oke. Halo, gimana Mbak Erika? Udah istirahat belum? Pak, HMSP itu kok ternyata ada 2 ya, yang HMSP 1665 sama 975. 165 itu saya bikin PowerPoint ini udah 3 bulan yang lalu, Bu. Oh. Jangan ngomong ini saya udah lama ini, PowerPoint lama ini. Oke, berarti yang sekarang ya. Oke. Istirahatnya di tahun berapa sih Pak biasanya? Yang penting 1, 2, 3, 5 tahun terakhir tuh istirahat, Pak. Salah satu di antara itu, Pak. Yang penting istirahatnya udah 30%, itu malah cakep. Coba lihat Unilever coba. Teman-teman lihat Unilever. Coba lihat Unilever coba. Yuk bareng-bareng lihat Unilever. Oke. Unilever ini perusahaan yang logika sederhananya, saya ulangi logika sederhana lo ya. Ini nggak akan minus gitu kan. Tapi lihat mulai 1 ini minus semua ini. Unilever. Oh yang itu ya. Nah, oh, padahal iya, perusahaannya iya. kita pakai terus. Tidak ada satu rumah tangga pun yang rumahnya itu nggak ada Unilevernya. Entah samponya, sabunnya, sikat giginya, kecapnya, betul nggak? Iya, iya. Dan lain sebagainya. Nah ini menarik Pak Unilever nih. Untuk investasi, bukan untuk trading. Kita nggak mau trading malam ini. Itu, oke? Siap. Nah Sido, gitu kan Sido. Udah istirahat belum? Karena jangan sampai teman-teman. Kita begitu, nah ini Sido 3 tahun terakhir naik 96%. Kalau saya ini nggak layak. Meskipun dia sehat. Kenapa dia belum istirahat? Capek nanti lama-lama. Kita begitu masuk nanti harganya turun. Naiknya lagi mungkin nanti 10 tahun lagi. Nggak ngeluh gitu loh. Iya, iya, iya. Masuk akal? Halo? Masuk. Iya, iya. Make sense? Iya, iya. Iya kan? Telkom. Itu. Bisa dipahami teman-teman? Iya. Siap. Halo, lanjut. Nah, kalau Telkom Pak gimana Pak? Ya dilihat sendiri Bu, gimana? Gimana apanya? Mari kita lihat bareng-bareng Telkom. Kenapa dengan Telkom? Kan selama ini katanya banyak yang apa? Telkomsel katanya harusnya kan jual, sekarang dia banyak yang turun gitu katanya. Udah istirahat belum? 3 tahun terakhir minus Pak. Udah istirahat belum? Istirahat kayaknya. Udah istirahat banyak belum istirahatnya? 10%. Ya kan 30% saya bilang. Jangan percaya orang lain, Bu. Percaya sama data saja, Bu. Jangan percaya sama saya, Bu. Percaya sama data, jangan sama lain. Oke, ini pertanyaan Mas John menarik ini. Ini sebenarnya pertanyaannya kurang pas kalau di forum malam ini ya, karena forum ini forum pemula banget yang nggak ngerti apa-apa. Tapi saya jawab Mas John. Kalau untuk jangka pendek, betul Mas John, saya sepakat, gitu kan, sepakat. Tapi yang namanya dominan owner, kalau orang lain mungkin Mas John nyebutnya bandar, itu pasti akan selalu bekerja, Mas. Nggak peduli apapun itu regulasinya. Kalau jangka pendek, betul, gitu kan, jangka pendek betul. Sekarang yang lagi manggung new economy, tapi apakah dengan adanya new economy nanti lantas Unilever tergerus, Mas? Membuat orang nggak keramas, membuat orang nggak mandi. Enggak. Logika sederhananya seperti itu. Regulasi rokok. Saya tetap rekomendasi saham yang untuk saya masih rekomendasi saham yang untuk investasi adalah HMSP, Mas. Nggak peduli apapun regulasi pemerintah. Kenapa? Terbukti perusahaan rokok mampu menghilangkan satu pasal di undang-undang rokok tembakau. Silakan googling. Iya kan? Jadi kalau trading silakan tanya sama teman-teman alumni Profita. Saya adalah orang yang sangat jarang baca berita. Jarang sekali. Tapi saya percaya data. Percaya apa? Data yang saya gunakan apa? Yang utama adalah Mas Rizal, tanya Mas Rizal juga sama jawabannya. Data kemana uang mengalir, Mas. Kemana uang mengalir? Contoh gini.
Ini untuk Mas John, ini sama teman-teman perhatikan. Ini kalau ngomongin sisi trading ya, karena ada pertanyaan seperti ini saya sampaikan sedikit. Bu Rika, Mbak Iya. Elsa, saya pengen ngobrol sama Mbak Elsa sama Bu Rika. Silakan di-unmute Mbak Elsa biar kita ngobrol langsung Mbak Elsa. Ya Pak. Bu Rika, pada suatu ketika Bu Rika itu seorang pedagang. Bu Rika itu seorang pedagang. Oke, pedagang cabai. Ini analogi ini semoga nanti bisa dimasukkan menjawab pertanyaan dari Mas John. Bu Rika itu pada hari Minggu beli cabai Bu Rika. Harga sekilo cabainya 50.000 misalkan. Bu Rika beli 1 kuintal. Gitu kan? Beli 1 kuintal. Hari Senin mau dijual 55.000 kan biar dapat untung kan. Iya. Ternyata hari Senin ditelepon sama pedagangnya di pasar Induk. Waduh Bu Rika, harga cabai turun sekarang 40.000 gitu kan. Bu Rika pasti ya dijual segera deh daripada busuk gitu kan. Daripada nggak dapat duit, daripada duitnya nggak muter gitu kan. Dijual 45.000, yang penting duitnya balik gitu kan. Hari Selasa kulaan cabai lagi. 45.000 lagi. Hari Rabu mau dijual 50.000. Ditelepon lagi hari Rabu pagi itu. Bu Rika harga cabai turun jadi 30.000 misalkan. Bisa dipahami? Akhirnya dijual sama Bu Rika 30.000 lah. Rugi nggak apa-apa daripada duitnya nggak muter. Hari Kamis kulaan lagi cabai lagi 30.000 lagi. Hari Sabtu ditelepon lagi, cabai turun lagi. Kira-kira Bu Rika masih mau beli cabai nggak? Masih mau kulaan cabai apa enggak? Saya sih mau olah jadi produk yang bisa jangka Pertanyaannya panjang. cuma mau beli apa tidak, nggak usah dijelasin panjang lebar. Enggak. Enggak. Nah, pada saat Bu Rika nggak mau itu tadi, nggak mau beli lagi, saya ngeliat Mbak Elsa. Ya. Loh, Mbak Elsa kok harga turun masih beli ya? Kok beli terus ya Mbak Elsa ya? Beli terus ya dengan santainya masih beli, nggak pusing, nggak apa. Akhirnya saya lihat Mbak Elsa, saya datang ke rumahnya. Oh, ternyata sama Mbak Elsa ini cabenya tadi dibuat misalnya cabai giling, dibuat sambal burudi, dibuat sambal Mak Yeye misalnya dan seterusnya. Mungkin nggak gitu? Loh. Nah, akhirnya saya berusaha ngikutin Mbak Elsa. Karena Mbak Elsa ini orang yang punya visi, misi, dan mampu mengolah cabai gitu kan. Mungkin sampai sini teman-teman. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Iya. Artinya Mbak Elsa ini punya kemampuan untuk menilai sesuatu lebih dari sekedar yang kita tahu gitu loh. Nah, pertanyaan ini, analogi ini cocok untuk menjawab pertanyaan Mas Jion ini tadi. Apapun yang terjadi dengan regulasi, apapun yang terjadi dengan isu-isu di luar sana, tetap ada pihak-pihak yang berkepentingan menjaga saham itu, Mas. Tinggal kapan manggungnya saja. Ini Mas John, ini kalau yang saya yakini itu, karena saya yakin sekali saham itu pasti ada man behind the gun, pasti ada orang yang akan menembak suatu ketika. Kita nggak tahu kapan. Ini bisa dilihat di YouTube-nya Profita, salah satunya prinsip analisa, terus kemudian analisa saham IPO itu menjawab ini juga sih, bisa di-connect-connectkan dihubungkan dengan pertanyaan Mas John ini. Oke, kembali ke topik. Semoga Mas John bisa menangkap, tapi saya yakin Mas John ini orangnya suka baca. Karena kalau nggak suka baca pasti nggak tahu isu-isu ini gitu kan. Dan saya yakin pasti literasinya luar biasa. Terima kasih Mas John. Monggo kalau ada pertanyaan lagi silakan. Oke, cukup teman-teman. Jadi, nah ini sudah tahu penjelasan tadi ini. Nanti ini silakan difoto, mau difoto. Nah itu ada yang suka moto itu silakan mau difoto silakan. Ini penjelasannya ini jelas. Oke ya. Ya cari udah istirahat. Oke. Kalau teman-teman bisa juga pakai menu chart. Cuma ini nggak kita praktekkan karena bagi pemula yang masih belum paham chartnya itu apa segala macam nanti malah pusing. Nah ini nggak kita praktekkan, cukup itu saja cukup. Yang sederhana saja. Kira-kira Bu Rika bisa dipahami penjelasan tentang 3A tadi Bu Rika? Mbak Elsa, bisa dipahami Mbak Elsa? Halo? Sudah Pak, sudah. Dipahami ya? Mas Anan? Alhamdulillah. Mas Jadi Pak, Russell? mohon maaf Pak, mau bertanya terlebih dahulu. Oh, Boleh? silakan. Boleh. Eh,
Kalau misalkan dari ketiga syarat tiga AT tersebut tidak terpenuhi, berarti intinya untuk jangka panjang saham tersebut tidak masuk kriteria untuk diinvest jangka panjang berarti, Pak. Iya, kalau saya iya. Oke. Logika sederhana gini Mas, perhatikan. Kita di terminal mau Iya. naik bis. Saya dari Cilacap, dari Jogja mau ke Surabaya. Bis yang kepengin jenengan pilih yang seperti apa Mas? Yang bagus. Yang bagus. Nah, Yang bagus. Kalau buru-buru Mas, itu kan lagi santai. Kalau buru-buru, ya terpaksa terpaksa yang penting cepet. seadanya, Yang penting seadanya. cepet gitu kan. Iya, iya. Betul nggak? Iya. Itulah konsep investasi dan trading Mas. Kalau investasi, pastikan base-nya itu nyaman, bagus, baru, grass. Yang penting aku di jalan bisa tidur nyenyak, enak, santai, nggak kepikiran, oh ditabrakan. Oke? Paham? Analogi ini paham? Paham, paham. Sementara kalau orang trading itu nyari cepet Mas. Yang penting cepet, meskipun jantungan, meskipun istighfar baik, rakyat musuh-musuh barang, oh jancu, aduh main nabrak, misalkan gitu kan. Itu trading Mas. Alasannya beda. Nah, 3 inilah yang menjamin perusahaan ini bagus, Mas. Oke, siap. Masuk akal? Masuk Analoginya. akal, siap. Masuk. Nah, kalau trading beda. Kalau trading jangan nyari base yang bagus. Tapi cara base yang sopirnya udah ready situ dalam base. Niat trading tapi ndelok base yang apik. Mentan ini engko bengi, ora budal-budal. Sebaliknya, niat investasi numpake base bodol. Base rusak, ngebut, tekan jalan tabrakan, benjut. Nah. Paham sampai sini? Makanya ada ilmunya beda. Ilmu investasi dan trading beda. Sama sekali beda pendekatannya. Kalau investasi, kita nggak ngomong 3 Mas. Nggak ada sama sekali 3 nggak kepake. Tapi karena ini investasi itu kan yang penting aman, selamat. Betul nggak? Betul. Alon-alon yang penting kelakon. Betul nggak kata orang Jawa? Iya, iya. Itu investasi. Wah, lagi direkam Pak, maksudnya ditit. Oh iya nanti, aduh. Mas Iza nanti di pas misalnya ditit itu Mas Iza. Bisa dipahami teman-teman? Halo? Iya, iya, iya. Oke, kesimpulannya pastikan 3 Saya nggak nyuruh teman-teman beli saham A, B, C, D, nggak ada. Tapi saya sendiri kalau menarik itu ini. Ucit bagi saya menarik. Ucit bagi saya menarik. HMSP menarik. Unilever menarik. Karena sudah memenuhi 3 tadi. Sampurna, DLSB, nah itu lain sebagainya, silakan cari sendiri. Ingat, investasi itu jangka panjang loh ya. Iya, iya. Jangka panjang. Bukan sekarang beli, besok kok masih. Teman-teman, investasi itu sama dengan nanam jati, teman-teman. Pak Mukhlasul, dengan nanam jati. Begitu nanam sekarang, apakah besok dilihat, Mas? Waduh, udah nambah berapa senti ya? Apakah seperti itu? Enggak. Pasti lihatnya kan lama-lama. Tahun lagi, 2 tahun lagi, betul nggak? Nah ini, beda sama trading. Orang niat trading, tanam sekarang, dilihat setahun lagi. Ya nek urip, nek busuk. Nah itu analoginya. Jadi ini ngomongin ke jangka panjang. Oke. Sekarang pertanyaannya, nah sekarang kita masuk kembali ke PowerPoint lainnya lagi yang tadi. Sebentar. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut teman-teman? Halo? Pak, kan di Halo? Halo, monggo silakan. Nah, Pak, kan contoh ya di RTI, INKP. Nah, ketika 3 tahun minus, lalu 5 tahun profit, itu nggak apa-apa. Yang penting INKP. 1 sampai 2 tahun ada minusnya gitu. Istirahat lah bahasa kerennya.
istirahat ini. Oh, ya sudah, Mas. Iya. Ini kan maksudnya kan, ini kan. Iya. Sudah ada istirahat. 3 tahun terakhir lebih dari 30% udah istirahat, Mas. Hmm. Sudah, Mas. Sudah istirahat itu. Oke ya. Halo. Ya. Yuk, sekarang jumlah saham. Berapa saham yang idealnya saya punya? Untuk investasi loh ya, bukan trading sekali lagi. Iya. Yang pertama, kalau mau beli saham maksimal 3 saham, teman-teman. Misalkan Unilever sama BRI misalkan. Satu lagi misalkan sudah muncul misalkan. Boleh. Itu. Ya, oke. Maksimal 3 saham. Usahakan beda sektor. Beda sektor ki opo maksudnya. Nah, beda sektor itu beda lini usaha. Beda lini usaha. Jangan bank semua. Nah, itu namanya nggak beda sektor. Nabungnya BRI, Mandiri, BCA, itu nggak beda sektor. Nah, nggak beda sektor. Nah, ini sektornya ini, silakan dipilih. Ada juga, perhatikan, ada juga, nah ini misalnya nih, BCA keuangan, Unilever konsumsi, Telkom infrastruktur. Nah, contoh ini contoh. Ini maksimal, mau 2 silakan boleh. Saya punya alumni itu lucu, Pak. Alumni itu lucu. Saya tanya, dia buka 3 akun, dia punya 3 akun. Oh iya, satu orang tuh saran saya minimal punya 2 akun. 1 akun untuk trading, 1 akun untuk investasi. Kalau mau trading loh ya. Dia itu punya 3 akun. Akun pertama trading, akun kedua untuk investasi. Anaknya yang gede itu kelas waktu itu 2 tahun lalu kurang lebih kelas 2 SD. Yang kecil anaknya itu TK. Nah, untuk anaknya yang yang SD tadi perempuan, dia beli saham UCIT. Alasannya tadi, setiap bulan saya itu jadi konsumennya UCIT, masuk saya nggak jadi investornya gitu kan. Dia beli sahamnya UCIT. Untuk anak kecilnya, anak yang kecil, laki-laki, dia beli sahamnya HMSP. Alasannya bukan pakai ilmu kayak gini, enggak alasannya. Kenapa? Karena suamiku rokoknya Light, Mas. Email. Karena suamiku rokoknya email. Masa suamiku tiap hari jadi konsumennya, aku nggak jadi investornya. Ya aku jadi investornya lah. Nah itu. Tapi tujuan dia untuk apa? Untuk kuliah anaknya. Jangka panjang banget gitu loh. Yang penting menit 3A tadi. Jadi pahami ya. Nah ini. Terus ada juga lagi yang boleh dicatat. Ini nggak ada di poin, nggak ada di PowerPoint. Ada juga orang atau ahli yang tidak menyarankan investasi di perusahaan tambang atau perusahaan komoditas. Sawit itu nggak direkomendasikan. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan itu tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harga jual produknya. Contoh, Indomie. Harga tepung naik, boleh nggak dia menaikkan harga Indominya? Boleh. Wong itu Indomie-nya dia sendiri gitu kan. Nah, sementara perusahaan batu bara, perusahaan sawit itu nggak bisa mengatur harga jualnya produknya. Karena ditentukan oleh harga batu bara dunia, harga sawit dunia dan seterusnya. Betul? Nah, ini ada yang ngomong seperti itu. Silakan teman-teman bisa dipertimbangkan sendiri nanti pendapat itu. Bisa dipahami sampai sini jumlah saham? Halo? Kenapa bisa. Pak harus 3? Ini misal, saya ulangin misal nih Mas, ini nggak harus Mas, saya nggak bilang harus, saya bilang maksimal. Iya maksimal, kenapa harus 3? Kenapa harus 3? Karena di dedum kakean Mas, efeknya nggak signifikan. Makanya maksimal 3. Kalau saya 2, anak saya 2. Gitu. Saya belikan ini, satu saya belikan ini gitu kan. Itu. Oke? Halo. Siap. Masuk 10 Mas. Itu pertanyaannya bukan itu portofolio atau swalayan kalau sampai 10 itu. Pak, mau nanya dong. Ya silakan. Kalau beda akun itu maksudnya kita buka RDN lagi, Pak? Iya. Di PAN itu 1 orang bisa sampai 5 akun.
Jadi alamat email beda. Sama. Alamat emailnya sama. Terus Cuman tapi rekeningnya beda. Rekening induknya pun bisa sama, boleh sama. Jadi apanya yang beda, Pak? Ya nanti Kalau buka akunnya. RDN-nya yang beda, RDN-nya yang beda, rekening sahamnya yang beda. Rekening induknya boleh sama, KTP-nya sama, emailnya sama boleh. Berarti yang beda hanya nomor rekeningnya saja nanti. Nomor rekening sahamnya nantinya yang beda, Mbak. Oh, iya. Iya. Nanti bisa kontak Mbak Intan. Oke deh, boleh. Misalkan anaknya 4, ya nggak papat, Mbak. Cuman sekarang saya pikir agak jarang ya orang punya anak 4 ya. Jarang lah, nggak kayak dulu lah. Saya soalnya anak saya 4, bapak saya 4. Mas Mbak Bianca Zia atau Mas ini. Iya Mbak Bianca. Kalau kita sudah tentukan saham X, ya udah di situ Mbak, di situ terus Mbak. Makanya itulah pentingnya kuat dan sehat Mbak Bianca. Begitu Mbak Bianca. Tapi kan Pak, kalau misalkan per bulan gitu nanti masuknya kadang-kadang suka bingung di harga berapa ya. Kita harus nanti beli ada gitu ya. waktunya, sabar. Nanti ada slide-nya. Sabar. Mas Fardan, mohon maaf tampilan Zoom saya kenapa tidak tampil video dan audio saya. Waduh, mungkin laptopnya bermasalah Mas. Ini yang lain aman-aman saja kayaknya. Yang terhormat Mas Pur, izin untuk bisa masuk ke link, bisa aktif ya. Maksudnya gimana nih? Link apa ya? Ini jangan udah masuk ke sini bisa ngetik. Panelis mungkin itu. Link apa ya kira-kira ya? Mas Azal dibantu Ikut ke panelis itu kayaknya Pak Paul. Kenapa? Pengen ikut ke panelis gitu maksudnya. Oh, pengen ikut ke panelis. Oh, silakan. Boleh siapa itu? Mas Catur, Mas Fardan. Oke, Fardan. Sebentar. Oke, siapa lagi? Catur Jember. Oke, boleh. Oke. Sudah? Cukup? Jumlah? Kapan belinya? Nah, ini Mas Anan. Artakon mau iki Mas. Siap. Tak siap ke jawabannya Mas. Nah, kapan beli itu ada teorinya. Mas Fardan udah muncul Mas Fardan? Sampun Mas Pur, terima kasih. Iki lek ndelok ning background ini kayaknya lagi praktek iki kayaknya iki. Assalamualaikum Mas Pur. Salam. Waalaikumsalam Mas Pur. Mohon maaf habis tahlilan barusan masuk. Chicken montok. Ya ini tadi maksimal 3 ini, Mbak Chicken montok ini. Jangan chicken montok jangan. Oke. Bisa dipahami ya. Mbak Chicken montok ini Mbak Chicken montok. Ini Mbak Pemas ini. Kok saja kok jenenge chicken montok lucu banget. Nah, ini Mbak. Ini Mbak Thomas chicken montok. Oke, lanjut. Kapan belinya? Nah, ini Mas Anan, berarti kan Mas Anan. Ada beberapa teori, Mas. Teori pertama disebut dengan dollar cost average atau DCA. Teori pertama, Mas. Teori kedua disebut dengan lump sum. Opo kuwi? Tak jelaske satu persatu alon-alon. Oke. Dollar cost average itu artinya adalah membeli dengan cara mencicil. Oke. Mencicil. Nah. Harus konsisten, Mas. Nenek DCA harus konsisten, Mas. Oke, harus konsisten. Nuwun sewu, yang lagi ada titik kecilnya mungkin bisa di-mute. Yang ada titik kecilnya mungkin bisa di-mute. Oke. Yang kedua harus konsisten, Mas. Yang ketiga, abaikan harga saat itu, Mas. Yang penting duitnya enak tuku merem. Saya ulangin. Yang penting duitnya enak tuku merem. Oh maaf, mbok ada yang orang nggak bisa jawab. Yang penting ada uangnya, silakan beli. Pejamkan mata. Jangan lihat harganya itu berapa. Investasi jangka panjang, bukan trading. Nah, repotnya orang-orang itu memperlakukan investasi seperti trading. Memperlakukan trading seperti investasi. Iya. Begitu minus investasi. Lah malah. Siap. Nominal menyesuaikan. Sak duweni duit, seadanya uang. Ada 100.000, beli 100.000. Merem sudah. Pejamkan mata. Beli. Nah, kata kuncinya disiplin. Repotnya nggak disiplin. Gitu kan? Arab tuku, lali ya. Dapat rezeki, aduh lali, entak bisa duit. Gitu kadang-kadang.
Nggak disiplin. Mau nabung kelalen, duit entek, nembe jangkrik, nabung nggak gorek loh, entek nembe miso-miso, gitu kan? Bisa dipahami sampai sini, Mas Anan? Terjawab, Mas Anan? Siap, siap, Pak. Maksudnya itu, mohon maaf Mas Pur, maksudnya kalau sudah seandainya kita beli satu lot BPCA, kita beli satu lot, nanti kalau ada rezeki lagi nambah lagi satu lot gitu Mas Pur mungkin yang dimaksud. Tergantung uangnya, Mas. Kalau bisa 2 lot, 2 lot. Uangnya berapa? Jadi nabung itu nggak ada ketentuan, Mas. Makanya kata-katanya nominal bisa menyesuaikan. Jadi kan punyanya berapa? 5 lot, ya 5 lot. Belum sebulan udah ada duit lagi, ya beli lagi. Tanpa harus memikirkan turun, naik Jangan gitu ya, Mas? dipikirkan. Uang investasi jangka panjang. Oh, siap. Tak cerita nih. Saya punya cerita menarik, teman-teman. Ini pengalaman pertama saya kenal di investasi itu tahun 2000. Maksudnya kenal dengan saya ke pasar modal ke Bursa Efek tahun 2017 kalau nggak salah. Waktu itu lagi investor summit meeting, bintang tamunya Giring Niji sama Andin. Tak cerita nih. Ada cerita dari Giring Niji. Dia bilang gini, saya investasi di saham Bank Mandiri. Maaf, BRI. Di BRI. Si Giring itu bilang BRI. Nah, dia bilang kayak gini, alasan dia milih BRI bukan karena 3A, bukan karena analisa macam-macam, tapi dia pakai logika sederhana yang harusnya semua tenaga kesehatan tahu, semua orang tahu lah. Dia bilang kayak gini, manusia itu sama dengan negara itu sama dengan kayak manusia. Manusia, adik bunda datang dek. Sebentar, nanti mungkin agak berisik, mohon maaf teman-teman. Manusia itu bisa hidup kalau ada darah, betul nggak Mas Catur? Betul. Betul nggak? Betul. Kalau nggak punya darah, mati dia. Nah, supaya sehat, supaya hidup, maka darah itu harus mengalir dengan lancar. Betul nggak, Mas? Darah itu mengalirnya lewat apa, Mas? Halo, teman-teman. Kok meneng kabeh iki piye to iki? Saraf pembuluh darah, Mas. Pembuluh darah, betul nggak? Nggih. Pembuluh darah. Ini ngobrol loh ya, nek aku ngomong dewe aku moh loh, saya nggak mau loh. Saya nggak suka, makanya saya tuh sukanya konsepnya ngobrol gitu loh, biar kita interaktif gitu loh. Nah, apa namanya? Pembuluh darah. Jadi saya ulangin, manusia, kata Giring ya, saya mengutip Giring, manusia jadi kalau punya darah. Darah manusia akan sehat kalau darahnya bisa mengalir. Darah mengalir lewat pembuluh darah. Selesai. Negara itu sama. Negara itu sama. Negara itu darahnya berupa apa, teman-teman? Darahnya negara itu apa? Apa? Uang. Apa darahnya negara? Manusia, Mas. Ya utuh toh, Mas. Darahnya negara itu manusia. Uang. Dana. Oh. Betul nggak? Negara nggak punya uang, mati negaranya, Mas. Betul nggak? Halo? Iya. Masuk akal? Ya, memang itu, memang betul. Memang darahnya suatu negara itu adalah uang. Uang itu supaya negara sehat harus mengalir, Mas. Sekarang pertanyaannya, mengalirnya uang itu lewat apa, Mas? Investasi. Hah? Mengalirnya uang itu lewat investasi. Bank. Betul nggak? Halo? Iya. Lewat bank. Sekarang bank BUMN terbesar itu adalah BRI. Maka saya nabung di BRI katanya. Masuk akal juga. Karena kalau sampai BRI kolaps, artinya pembuluh darahnya kolaps. Pemerintah nggak mungkin mau membiarkan pembuluh darahnya kolaps. Saya pikir, jangkrik. Sederhana pola pikirnya ya. Masuk akal. Betul nggak? Ya sudah. Akhirnya saya beli di saham BRI. Dan Niji sama Andin pun sama bilangnya. Kalau Andin itu di Bank Mandiri kalau nggak salah waktu itu. Dia bilang gini, saya kalau habis ngamen, gitu kan, lihat harga saham. Kalau harganya turun, saya malah seneng. Loh, kok aneh? Kenapa seperti itu? Harga saham turun kok malah seneng, teman-teman? Kenapa Mbak Rika, Mas Catur, Mas Iqbal? Saatnya untuk beli. Karena berarti bisa beli lebih
Banyak. Banyak lebih murah. Nah, teman-teman pun sama. Kalau teman-teman nanti itu teman-teman tuh mulai investasi, abaikan harga saat itu. Kita beda sama Giring sama Andin. Kalau Andin itu mau beli bisa memperhatikan harga. Kenapa? Duitnya mesti ono. Lah kalau kita duitnya mung-mungan. Bentar. Bentar. Oke, sudah pahami teman-teman. Jadi kita itu kalau mau investasi, yang penting duitnya ono, ndang ditukokne. Nek ora ngono, selak mlebu mall, entek. Ora sedo nabung. Bisa dipahami? Halo? Bisa. Oke, lanjut ya. Itu kelebihan DCA apa? Kelebihan DCA itu menghindari kesalahan timing beli, Mas Anan. Yang penting ono duitnya ndang tuku wong. Sebentar, baterai saya habis. Bentar. Lupa. Sebentar, teman-teman. Tak marem, Rek. Ada tutup pintu, Dek. Oke, sudah pahami, teman-teman? Enggak ada istilah salah beli kalau di DCA. Ya, karena ono duit tuku. Menghindari fear and greedy. Menghindari rasa tamak dan takut. Karena harus niati investasi, ya wis tuku wae sakno duitnya, beli aja merem. Enggak takut, enggak kepikiran deh. Gitu loh. Yang ketiga, enggak perlu belajar. Yang penting duitnya enek, nabung itu teori konsep DCA, dollar cost averaging. Makanya namanya averaging. Average menurunkan harga rata-rata atau menaikkan harga rata-rata. Average dari kata-kata average. Nah, DCA ini lebih cocok untuk sebagian besar masyarakat Indonesia. Itu bisa dipahami teman-teman. Karena masyarakat Indonesia itu masih susah untuk nabung, untuk ini masih susah, gitu kan? Bentar, ada yang nggak jadi panelis. Oke, sudah. Nah, itu teman-teman, bisa dipahami ya? Halo? Iya. Yang kedua, ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Susah disiplin. Nah, ini. Oke, mau. Begitu untuk duit, lali. Duit entek, lebih kelingan. Oh iya, perlu nabung, Rek. Nah, susah disiplin. Kekurangan yang kedua, kalau ada dividen, return-nya kecil. Nabung guru 100, 200, 500 itu dividen guru 12.000, wah ngefek lah gitu kan. Nah, kalau tanya kecil karena kita mulai dari awal. Gitu kan. Nah, menuntut kesabaran ekstra. Karena panennya jangka panjang gitu kan. Dikit-dikit uangnya. Tuh. Ini tidak cocok untuk yang agresif. Yang pengen trading nggak cocok. Untuk DCA. Nggak cocok. Yang nggak mau belajar nggak cocok. Aku pokoknya bodoh lah, pokoknya nabung saham ini. Ya udah, pakai DCA. Nggak perlu belajar. Itu. Jadi pahami sampai sini? Halo, kekurangan DCA. Bisa, Mas, bisa. Yang kedua, lamsam. Lamsam itu artinya sekali beli langsung gede. Definisi gede, setiap orang beda-beda. Pahami ini. Ada yang ngomong gede kalau udah di atas 100 juta, ya silakan. Bagi saya 100 juta itu kecil, ya boleh. Definisi gede makanya tidak saya sebut berapa nominalnya di sini, tapi saya sebut sebagai besar. Definisi besar setiap orang berbeda-beda. Jadi pahami? Bisa. Nah, lamsam ini kelebihannya adalah cocok bagi yang penghasilannya tidak rutin. Pengusaha cocok. Penyanyi cocok. Artis cocok. Karena nggak rutin penghasilannya. Kalau dapat proyek, duitnya gede. Nah, ini. Kemudian yang kedua, sekali beli, lupakan. Lupakan, wis. Jarke wae. Yang ketiga, dari dividennya bisa gede. Karena memang nabung di awal sudah gede.
Tapi ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Yang pertama, modal kecil nggak cocok. Nggak boleh kursi juta, 2 juta, ujungnya lamsam. DCA wae. Gitu loh. Oke. Yang kedua kekurangannya adalah harus belajar. Nah ini teman-teman. Masalahnya nggak semua orang mau belajar. Kapan harga saham dikatakan rendah? Jadi kalau duitnya gede, misalkan 100 juta, jangan langsung beli kok BCA. Merem, tuku. Ya nggak kayak gitu konsepnya kalau duitnya gede. Belajar dulu. Kapan ini murah? Kapan saham dikatakan murah? Harus belajar. Kalau modalnya gede. Nah ini melibatkan emosi. Begitu beli 100 juta, jebret. Duh, kok medun rek ndrewedeg aku rek. Arep mangan. Kayak Mas Rizal itu tadi saya ceritakan. Malam pertama saya tinggal ini malah saham Dimas. Itu Mas Rizal itu. Kan duitnya gede. Gitu kan? Nah, ini melibatkan emosi. Nanti begitu langsung naik, wah kuar-kuar, nanti capture, screenshot, foto, wah Insta dan seterusnya. Saya udah pernah ngalamin itu semua. Gitu kan? Melibatkan emosi kekurangannya. Nah, itu Mas Rizal ketawa di chat. Nah, itu orangnya itu. Mas Rizal itu. Ya, minus 30% malam pertama yang diingati bukan buka duren, bukan belah duren, malah sahamku turun 30%, Mas. Nah, melibatkan emosi, teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke. Ada pertanyaan tentang teori beli, kapan beli? Mbak Rika, kira-kira jenengan cocoknya yang mana Mbak Rika? DCA deh kayaknya. Satur. Sama Mas, DCA masih. Mas Iqbal. Oh, di mute. Mas Mukhlason. DCA ini. DCA, rasa belajar. Bismillah, DCA. Nah, aku ono duit lebok nih, sahamnya garing milih. Nanti kalau nanti ragu tanya sama saya boleh. Mas Wardan apa DCA apa Mas? Kayaknya DCA juga ini. DCA juga. Ya wis gitu cocok udah. Yang penting mulai dhisik ngerti saham dhisik. Engko nek kepengen trading, terus ketemu masuk channel Profita kan jadi kok pernah ketemu ya, akhirnya pengen belajar. Bertahap, pelan-pelan. Oke, ada pertanyaan? Monggo sebelum saya lanjutkan. Pak mau tanya, kalau misalnya dari DCA pengen naik tingkat ke lamsam, Ini itu bukan TK, bukan sekolah, jadi nggak ada tingkat. Merubah gaya mungkin itu tempatnya. iya kayaknya itu pada saat gimana ya Pak ya? Saat duitnya udah gede. Saya udah punya duit gede. Misalkan tiba-tiba dapat arisan 100 juta. Nah, ya dibuat lamsam. Tapi kuncinya ini dulu. Belajar dulu. Gitu. Oke? Kalau cuma 10 juta ya DCA lah ya, DCA kayak lah, gitu. sebetulnya DCA masuk aja. lah. Gitu. Yang penting nanti ada 10 juta, bulan depan 1 juta, bulan depan 2 juta, bulan depan 5 juta, bulan depan 500.000, bulan depannya lagi 7 juta lah. Pokoknya rutin nabung, rutin beli saham. Di 3 emiten itu ya Pak ya. Misalnya kita punya 3 emiten ya kita bagi di 3 emiten itu gitu ya Pak. Ada beberapa tipe. Kalau yang tadi kayak tadi yang saya ceritakan yang Unicam sama Sampurna tadi dia gantian. Kalau bulan ini nanti bulan depan besoknya besoknya ini. Nah, itu manajemen pribadi lah. Terserah dengan personal bagaimana. Tiap orang beda-beda, nggak bisa disamakan. Gitu. Oke. Kalau katanya Mas Fardan itu setiap manusia itu unik. Jadi pilek itu obatnya bisa nggak sama gitu kan. Betul ya Mas Fardan ya? Iya. Iya Pak, nggih Mas Sur. Nah, itu. Saya. Oke, lanjut. Lanjut. Abur, aku boleh nanya nggak? Boleh. Tapi ini sih, ini simulasi saham aja. Kalau misalkan kan, mungkin ini terkait tugas suaranya kuliah kurang aku, kenceng Mas. Kurang kenceng. Ya ini mungkin terkait tugas kuliah aku ya Mas Pur. Nah, kan kemarin kan suruh analisis saham kan 2 yang sektor saham, makanya Siantar Top, STTP sama Good apa ya, Garuda Food. Garuda Food kan sama-sama ini ya, sama-sama sektor yang konsumsi. sama kayak kan konsumsi. Ini ya. Consumer apa ya? Iya, konsumer apa ya? Konsumsi nggih. Nah, itu kan kemarin itu kan tugasnya kan suruh kalau misalkan Anda jadi investor milih ke yang mana gitu Mas Pur. Mungkin
ada ini enggak kira-kira kalau misalnya saham good sama STTP kalau misalkan dari Pak Pur sendiri seperti apa gitu? Loh, jangan tanya sama saya, tanya dosennya. Enggak, kalau Jangan dikasih tugas itu pasti suruh karena ada diajarin cara analisa. Engko analisanya kuat istirahat orang dong neng materi nih Mas. Beda kasus ini. Enggak bisa. Jangan diajari apa dosennya. Pakai analisa itu. Oh. Saya ada cerita teman-teman. Saya ada cerita. Tak cerita nih yo. Ini cerita menarik. Ngomongin dunia akademisi dengan pasar modal. Tak cerita nih Mas Iqbal. Ada saat saya nggak sebut nama kampusnya. Ada satu guru besar ekonomi. Beliau kuliah dari luar negeri, udah doktor, udah senior lah di salah satu perguruan tinggi negeri terkenal, tertua, salah satu perguruan tinggi tertua di Indonesia. Waktu mau IPO saham Garuda, saya ulangin, waktu mau IPO saham Garuda beberapa tahun yang tahun 90-an sekian, ya tahun 2000-an awal maaf, mau IPO saham Garuda, orang ini, guru besar ini, keluar menyuruh mahasiswanya ikut beli IPO saham Garuda. Karena menurut hitungan beliau, ini bagus, perhitungannya A, B, C, D. Ini adalah BUMN pertama satu-satunya di dunia penerbangan. Ini bakal bagus, prospeknya bla 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 bla, versi beliau. Versi beliau, saya ulangi, versi beliau. Tapi versi saya, versi trader, versi analis, pasar modal, yang terjun langsung, trader, IPO Garuda itu sama sekali tidak menarik, Mas. Kenapa? Karena dominan owner sudah distribusi sebelum IPO. Silakan nanti baca, lihat video Profita judulnya analisa saham IPO. Nah, jadi kalau versi akademis, Mas, saham Garuda itu menarik sekali, Mas. Tapi versi trader, IPO-nya Garuda itu sama sekali nggak menarik, sama sekali nggak menarik. Ya kan? Tapi kita sebagai trader nggak bisa ngomong, oh itu nggak menarik, Prof, nggak menarik, nggak bisa. Kenapa? Mereka pakai teori, kita pakai praktek, Mas. Betul nggak? Jadi kalau jangan tanya itu, Mas Pur, menurut Mas Pur mana ya? STTP apa goods ya? Ya saya nggak bisa jawab, Mas. Karena teori yang dipakai guru dosen jenengan pasti beda dengan praktek saya. Betul nggak kira-kira? Ora ketok Mas, ora krungu Mas, di mute Mas, aku ora krungu Mas, krungu mimik tok sampean Mas. Bisa jadi ya, bisa jadi sih Pak Pur. Cuman kan makanya aku bilang kan itu kan good itu kan Garuda Food sama Siantar Top kan. Mungkin Siantar Top kan historinya kan bagi dividennya kan pelit kan. Kalau saya jadi investor ngapain ya? Ya wes ngerti jawabannya kok. Ya kita sesuaikan dengan jawaban dosen. Lanjut ya. Ada lagi? Cukup lanjut? Oke. Lanjut. Oke. Cara belinya bagaimana? Cara belinya udah punya pos belum? Ampun. Sudah. Nah, cara belinya pakai laptop bisa, pakai handphone bisa. Di YouTube-nya Profita ada tutorial jual beli. Ya, buka YouTube-nya Profita lagi. Gimana cara jual, cara beli. Gampang. Rampung, selesai. Ada pertanyaan? Kesimpulannya? Saya simpulkan dulu. Saham investasi itu harus fundamentalnya baik. Fundamental baik itu kalau saya dari 3A. Itu saya. Batasi jumlah saham. Bila lebih dari satu, pastikan merupakan sektor yang berbeda. Kayak tadi, kalau tadi Mas Iqbal itu antara goods dan STTP, itu satu saja di antara dua itu. Karena dua-duanya sama-sama jualan snack, misalkan seperti itu istilahnya. Oke ya. Yang ketiga, nah untuk cara belinya sesuaikan dengan tipikal masing-masing. Tiap orang beda-beda. Definisi besar tiap orang beda-beda. Definisi kecil tiap orang beda-beda. Definisi rutin tiap orang beda-beda. Ada yang mengatakan rutin itu seminggu sekali, ada yang mengatakan rutin itu mungkin 2 bulan sekali. Tiap orang beda-beda. Saya menghargai itu semua. Karena tiap orang punya jalan berbeda-beda dan saya menghargai itu semua. Oke teman-teman, demikian dari saya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ini sudah jam 9:04. Hampir 2 jam, nggak kerasa ya. Wah, luar biasa teman-teman, terima kasih. Pertanyaan? Oh iya, kalau teman-teman nanti berminat untuk belajar trading, saya juga punya kelas. Kelasnya seperti ini, interaktif seperti ini, tapi itu one on one. One on one itu artinya satu orang, satu peserta, jadi benar-benar intens.
itu ada garansi uang kembali 100%. Kalau teman-teman setelah ikut kelas trading nggak making money, nggak bisa dapat duit, nanti uangnya kita kembalikan utuh. Itu terus kalau ada pertanyaan tentang saham bisa nanya sama saya atau Mas Rizal, Mas GC itu juga bisa. Demikian. Kalau kelas terdekat, kelas offline terdekat saya ada di Jogja. Kalau kelas offline itu early bird-nya 1,5 juta, normalnya 2,5. Kalau privat itu 4,5. Oke, demikian dari saya teman-teman. Ada pertanyaan silakan. Monggo. Izin Mas. Monggo. Nah, ini kan kita baru mengawali, sementara kan ada informasi yang menyebutkan carilah perusahaan yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan untuk masa depannya, seperti Unilever. Kalau bank mungkin bisa saja BBCA atau BBRI, karena yang mungkin agak beda dari bank yang lain. Kalau jenengan tadi sudah menyebutkan kalau bisa beli saham itu maksimal 3 atau 2 saja. Saya setuju. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui untuk jangka panjang apa benar-benar seandainya sekarang kita beli di saat saham nilainya 2.700. Apa kita bisa meyakini kalau turun pun tidak sampai 0, kalau naik pun seandainya kita ada target margin, itu margin seberapapun apa perlu kita jual dulu apa enggak itu Mas? Oke, pertanyaan saya, jenengan tadi maksudnya telat atau mboten Mas? Dalam? Masuknya tadi telat atau mboten masuknya? Masuknya. Telat Mas. Ya wes, Ngapunten. terjawab di depan tadi semuanya Mas. Ngoten nggih. Iya, nggak kata ulangin. Karena pertanyaan itu sudah dijawab. Betul Mas Anan ya? Ya. Iya kan? Sudah terjawab di depan tadi Mas Catur. Nggak akan saya jawab. Siap. Oke nggih. Nanti nonton YouTube wae. Siap, nah, siap kan? Mas. Nggak akan saya jawab. Karena telat jenengan. Nggak tahu Mas Fardan tuh ngerti itu tadi, itu ketawa-ketawa ngerti, mau ketawa juga sama-sama nggak tahu, itu saya nggak tahu. Ketawanya nanti saya tak lihat di YouTube aja gitu. Terlambat. Daripada nanti saya mau tanya dijawab kayak gitu juga. Enggak. Jadi kalau tadi di depan itu prinsip 3 Mas Catur, Mas Fardan. 3 itu kuat, sehat, istirahat. Nah, kuat itu perusahaan sudah mampu melewati krisis 2008 dan atau 98. Itu kuat. Jadi perusahaan yang kuat berarti sudah terbukti mampu melewati krisis, berarti ke depannya insya Allah mampu melewati krisis. Yang kedua perusahaannya sehat, Mas. Sehat. Sehat itu artinya making money, IPS-nya stabil, bagi dividen itu sehat, Mas. Dan yang ketiga istirahat. Nah, istirahat itu tadi 30% ya Mbak Rika ya. Itu tujuannya supaya untuk mengantisipasi supaya harga tidak turun terlalu dalam lagi. Begitu, Mas. Lengkap pertanyaan jenengan tadi, Mas. Wis dijawab di depan, sayang jenengan telat. Oke, siap Mas, siap. Ojo nesu. Boleh tanya, Pak? Ojo nesu terus nesu, aku takut ora dijawab melakukan delok YouTube. Telat. Pak, mau Ini tanya ngobrol gayeng loh boleh, ya. Monggo Mbak Rika, monggo katuran, silakan. Kalau yang 30% itu turunnya itu tidak selalu harus merah ya itunya ya? Kalau turun pasti merah, Mbak. Di analitiknya itu harus merah ya? Enggak. Soalnya ini saya ngecek BBRI itu dia nggak merah gitu loh. Ya karena dia nggak turun, Mbak. Makanya. Iya. Oke deh. Oke, nggih. Oke. Ya, makasih. Pak. Oke. Monggo Mas Anan. BBRI atau BBNI? BBRI. Mas Rizal, silakan dijawab Mas Rizal. Kalau saya BBRI, karena BBRI mau ada isu juga, ya Mas Rizal ya? Ya, mau ada isu. Isu ku apa? Mau penjelasannya do maneh engko. Untuk belinya BBRI di harga berapa kira-kira? Kok sih ngeyel takon harga berapa? Kan tadi udah bilang merem tadi. Mau trading atau mau investasi? Kita mengawali. Ya enggak ada, ya berapapun. Enggak ada. Enggak ada berapapun. Oh, kalau di DCA walaupun di mengawali enggak ada. Enggak ada. Merem aja. Merem aja. Begitu, teman-teman. Mas Iqbal, Mas Muklisun, Mbak Elsa, Mas Sita, di chat ada pertanyaan nggak di chat?
Pamit chicken, terima kasih. Libet tuh apa libet tuh? Oke, terima kasih pertanyaan teman-teman. Halo, ada pertanyaan? Cukup? Teman-teman, saya mohon maaf. Terima kasih telah menemani saya ngobrol selama 2 jam. 2 jam kurang 12 menit. Ini luar biasa. Semoga bermanfaat. Teman-teman, gimana kesannya ikut kelas ini? Mbak Dika, Luar kesannya gimana? biasa. Saya dari depan dulu. Saya nggak nanya sama yang telat nanti soalnya. Soalnya yang telat nggak seru dari awal, tadi nggak seru, nggak tahu keseruan kita dari awal tadi. Monggo Mbak Dika, gimana kesannya dengan kelas ini, Mbak Dika? Nambah pengetahuan sih Mas, jadi pengen cepetan beli gitu. Jadi pahami penjelasan saya, Mbak Dika? Iya, iya sih. Gampang? Cuma masih agak bingung juga yang analitik ya. Nanti saya pelajari sendiri deh. Kenapa? Soalnya yang pengen saya beli itu ijo-ijo gitu loh di pas ininya tuh. Sedang naik semua ya? Gitu. Kayak BBRI itu juga tadi di 3 tahun tuh dia hijau. Setahun? Setahun ya, ntar ya. Malah BBNI yang dia di 3 itu malah turun minus 25,70 malah. Oke. Gitu BBNI. Oke, nanti dipertimbangkan lagi nggih. Caranya seperti itu caranya, nggih. Mas Mukhlasul gimana kesannya ikut kelas ini, Mas? Ngobrol santai ini, Mas, bukan kelas ya, ngobrol santai ini, Mas. Ya ini ya, saya kan masih sangat pemula ini Pak Pur. Jadi memang belum pernah ikut di kelas. Awalnya kan kenal Pak Pur di ngaji saham itu, tapi belum sempat gabung di kelasnya yang kelas 5, lalu belum mulai itu. Insya Allah akhir bulan ini. Ya. Jadi untuk hari ini saya jadi punya gambaran. Jadi kalau pengen beli saham untuk investasi itu seperti ini. Ya nanti pengennya itu tahu juga yang untuk trading gitu. Oke, siap. Terima kasih. Tapi kesan ini kelas ini mudah dipahami ya Mas penjelasan saya, Mas? Ya, sangat bisa dipahami. Oke. Terima kasih. Mas Anan, gimana kesannya dengan kelas ini, Mas Anan? Luar biasa, simple, jelas, dan amazing pokoknya. Mbak Elsa Masita gimana kesannya? Saya nggak nanya Mas Fardhan sama Mas Catur ya karena telat, nggak tahu keseruan kita dari awal tadi soalnya. Mbak Elsa gimana kesannya, non sewu monggo? Saya telat. Pak. Alhamdulillah Pak, semenjak ikut kelas ini banyak ilmu yang tadinya nggak tahu, sekarang udah sedikit-sedikit nambah lah ilmunya. Oke. Pemahamannya bisa dipahami, Mbak? Penjelasan saya bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, terima kasih. Mas Iqbal gimana kesannya, Mas? Oh, wong renek. Teman-teman terima kasih telah berkenan 2 jam, nggak kerasa ya 2 jam ya, gitu kan. Kalau ada yang bilang nggak kerasa, karuan orang ngomong gitu kan. Saya ngomong ngelak mau gitu kan. Oke, demikian dari saya. Bila ada teman-teman sudah masuk channel Profita Institute? Ampun. Mas Catur sampun, Mas Fardhan sampun? Sampun. Ya? Oke, terima kasih. Nanti di situ banyak kode-kode, tapi itu kode trading ya, bukan kode ini ya, bukan kode investasi ya, gitu. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Pak Bu. Mas Catur, salam buat orang Jember. Nggih, siap. Saya sudah ketemu Mas Hendro. Mas Pur. Hendro sinten? Hendro Bondowoso. Oh, Hendro Wahyudi. Nggih, sampun kepanggih. Mas Hendro itu dia bisa beli Honda PCX tanpa duit. Betul. Dan itu kebetulan kita juga satu kumpulan Mas Pur. Oh, gitu. Gitu. Itu Mas Hendro itu bisa beli PCX, teman-teman, namanya Mas Hendro, itu bisa beli PCX tanpa duit. Kok bisa? Gitu kan. Jadi dia itu punya duit 35 juta. Mau beli PCX, gitu kan. Tapi terus jangan dulu deh. Kita putar dulu di saham, gitu kan. Dalam waktu 8 bulan, duit 35 juta tadi menjadi 70 juta. Akhirnya dia bisa beli PCX, duitnya masih utuh. Betul sekali. Betul ya Mas ya? Nah, itu salah satu orang yang sangat setia sama saya. Mas Hendro itu peserta privat pertama saya, Mas. Oh, okay. Trading, Pak. Dalam? Trading. Mas Lebih baik trading atau invest sih Pak kalau ngelihat dari itu?
Itu tergantung orangnya, Mas. Tadi numpak bis mau sampean pengen sing santai, apa sing pengen cepet-cepet. Nah, semua ada resikonya, ada caranya, beda-beda. Yang penting investasi dulu lah. Oke, teman-teman, terima kasih. Kalau Mas Wardan yang dilenggai mana Mas Wardan? Nun sewu Mas Wardan. Apa? Yang dilenggai tinggal di mana? Tinggal di mana? Tinggal di mana? Saya? Nggih. Ya, di Malang. Malangnya pun di Mas? Malang Bulawang, Malang Coret. Bulu Lawang. Oh, saya nggak tahu. Saya kalau Iya. Turen, dekatnya Turen. Oh, daerah ya, rotok ngerti sih lah. Oke. Terima kasih semua bareng-bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.